Baik, ini materi, lanjutan, yaitu bagian dari misi kontekstual, yaitu misi inkarnasional. Misi inkarnasional dari kata inkarnasi. Nah ini, sentral ataupun pusatnya adalah kepada inkarnasi dari Yesus Kristus. Jadi saya sudah pernah sampaikan, ketika Tuhan di dalam Yesus Kristus berinkarnasi itu sudah kontekstual. Artinya kontekstual itu bukan dimulai oleh rasul, bukan dimulai oleh gereja, tapi itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan di dalam kekekalan, ya. Lalu apa yang sudah direncanakan dalam kekekalan itu direalisasikan, dinyatakan di dalam pribadi Yesus Kristus, ya, Yesus Kristus, ya. Nah, oke, jadi kita bisa melihat ini tadi ada pembahasan kitab Yohanes juga, hampir sama ya, nanti kita bisa lihat bersama-sama. Ya, jadi apa itu misi inkarnasional? Misi inkarnasional itu adalah model misi. Ya, model misi yang merupakan yaitu pengutusan Bapa ya kepada Kristus, ya terhadap Kristus. Ya, kemudian dilanjutkan itu pengutusan itu kepada orang percaya. Kita ini orang percaya. Jadi Bapa yang mengutus Kristus, Kristus mengutus para rasul atau orang-orang percaya. Ya, itu namanya disebut dengan misi inkarnasional ya. Oke, dasarnya apa? Ya, dasarnya adalah inkarnasi Tuhan Yesus untuk menyelamatkan setiap orang berdosa dengan apa? Kematiannya di kayu salib. Jadi inti ataupun penekanan dari esensi misi atau berita Injil itu adalah kematian kayu salib, ya kematiannya. Ya itu yang harus diberitakan karena dengan kematian itulah yang menentukan kehidupan manusia hari ini, esok, dan untuk selama-lamanya. Tanpa mengakui kematian Yesus, tanpa mengimani tentang kematian Yesus, termasuk kebangkitannya, maka sia-sialah sebenarnya iman percaya setiap orang ya. Yang menyatakan diri percaya kepada Allah, tapi tidak didasarkan kepada kematian dan kebangkitan Kristus, Paulus mengatakan itu sia-sia, ya sia-sia, ya. Jadi betapa pentingnya ya kita harus memahami tentang pribadi dari Yesus Kristus yang adalah esensi dari Injil yang bukan saja dipahami, dimengerti, tetapi juga yang harus diberitakan dan tidak akan pernah memberitakan itu sampai akhir zaman ini, ya kan? Oke, nah selanjutnya adalah tujuan Kristus datang itu adalah untuk apa? Ya untuk menebus dosa manusia dan memberikan hidup yang kekal. Nah itu, ya jadi sudah kita tahu lah semua itu bahwa tidak ada keselamatan, tidak ada kehidupan kekal diperoleh ya di luar Kristus. Artinya hanya di dalam Kristus ya manusia dapat memperoleh ya keselamatan itu. Ya. Nah, kemudian dasar teks Alkitab Yohanes 20 ayat 21, ya, apa yang dikatakan oleh Yesus ya. Nah, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, ternyata Yesus bukan hanya memperkenalkan identitas dirinya, siapa dirinya, tapi sekaligus juga supaya ada yang melanjutkan misinya itu, yaitu memperkenalkan siapa Yesus, Yesus persiapkan para rasul, ya, dididik, diproses. Nah, untuk diutus, aku mengutus kamu, kamu itu kan jamak ya. Ini menunjuk kepada murid-murid dan juga kepada para rasul, ya. Nah, itu. Jadi pengutusan itu tidak berhenti. Ya, pengutusan itu berhenti. Lalu gereja lah yang akan mengutus jemaat itu, ya, mengutus jemaat dan seterusnya seperti itu. Demikian juga dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 18, ya. Nah, sama dengan apa yang dikatakan Yohanes 20 ini, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia ini, perkataan Yesus kepada Bapa yang telah mengutusnya, yang mengutusnya. Lalu Yesus mengatakan melanjut demikian, aku telah mengutus mereka. Seolah-olah melapor nih, Bapak, engkau telah mengutus aku ke dunia ini, maka saya beri laporan nih, aku juga sudah mengutus mereka ke dalam dunia. Nah, gitu. Karena Yesus itu tidak boleh melenceng ataupun melarikan diri dari misi itu, ya. Nah, tidak, itu harus mentaati. Maka dikatakan taat sampai mati di kayu salib oleh Paulus ya di kitab Filipi pasal 2 ya. Oke.
Nanti kita lihat dalam kitab Filipi. Nah, kitab Filipi ini juga adalah salah satu misi. Ya, pekerjaan misi yang dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus ketika Yesus merendahkan dirinya. Tapi kalau kita baca secara keseluruhan kitab Filipi, terutama pasal yang kedua, ya memang di situ adalah satu seruan kesatuan, persatuan jemaat. Jangan terpecah belah, harus bersatu. Nah, apa dasar persatuan itu adalah yaitu kerendahan hati. Lalu dari siapa kita belajar tentang kerendahan hati itu adalah dari Yesus yang menjadi manusia, yang menjadi hamba, sesungguhnya dia adalah Allah itu sendiri. Oke. Nah, kita bisa lihat di Filipi 2 ini ya. Nah, dan inkarnasi itu dipahami merupakan skema yaitu perendahan diri. Setelah melakukan perendahan diri sebagai hamba, sebagai manusia, menjadi hamba, menjadi manusia, nah kemudian ditinggikan. Kita baca ayat yang ke-10, 11 ya. Nah, Yesus itu ditinggikan, diberikan nama di atas segala nama, gitu ya. Nah, jadi Yesus merendahkan diri, kemudian dia ditinggikan. Nah, Tuhan Yesus di sini merendahkan diri untuk apa? Untuk turun ke dunia menjadi serupa dengan manusia dan membatasi kemahakuasaannya, ya kemahakuasaan kemudian dalam karya finalnya melalui kebangkitan. Ya, minta tolong ya yang lain jangan dibuka dulu volumenya ya. Oke. Nah kita perhatikan di sini. Nah, walaupun dia adalah Allah, ya, dia harus mempertahankan kealahan itu, ya kealahan itu, dan harus ada pada dirinya, melekat pada dirinya, dan tidak akan pernah berhenti sebagai Allah, tidak pernah dia meninggalkan kealahannya, melepaskan kealahannya. Tetapi kita lihat di sini perendahan diri dari Yesus yang adalah Allah yang sempurna itu, ya, dia berhasil, ya sampai taat di kayu taat mati di kayu salib. Nah, finalnya apa? Akhirnya dia mati lalu dia dibangkitkan dari kematian itu. Ya, itu. Ini kita lihat. Nah, kalau kita aplikasikan, relevansikan dalam kehidupan kita sekarang ini, ya. Ya, ya, kadangkala hamba Tuhan itu bukan lagi sebagai hamba, bukan lagi sebagai pelayan yang merendahkan diri, tetapi menempatkan diri untuk lebih layak dihargai, dihormati, ya, ya, dihargai, dihormati. Bahkan tidak sedikit orang berusaha merebut kedudukan seperti partai politik merebut kekuasaan kedudukan. Itu ada di gereja itu. Ya, ada di gereja itu. Sehingga cara-cara yang kadang-kala tidak sesuai dengan Alkitab pun dilakukan karena dianggap suatu kedudukan satu gereja itu suatu kehormatan, ya. Nah itu. Jadi itu. Nah, ini kita lihat menjadi hamba Tuhan dalam bermisi itu ya berarti kita siap, ya. Siap untuk apa? Merendahkan diri kepada budaya, merendahkan diri kepada cara berpikir orang, bukan berarti kompromi, tidak. Ya kan? Ya, jadi merendahkan diri dalam segala hal untuk apa? Karena kita mau memberitakan Injil. Ya, siaplah menjadi hamba yang rendah hati kapanpun dimanapun, ya kan? Kita lihat misalnya ya tadi Yesus itu tadi udah katakan dia melayani orang apa namanya orang-orang Farisi ahli Taurat itu kan orang cerdas secara intelektual. Kalau tidak cerdas ya nggak mungkin mereka menjadi ahli Taurat kan gitu orang Farisi ahli Taurat itu. Dan kita lihat juga turun juga kepada yang sangat-sangat orang yang mungkin terhina ya jadi mulia. Misalnya perempuan Samaria yang tidak punya suami tapi punya laki-laki 5 ya, padahal itu tidak boleh sebenarnya dalam budayanya orang-orang Farisi ahli Taurat. Itu dianggap itu Yesus sedang apa namanya, tidak menghargai panggilannya kan gitu, melayani seperti itu. Kita lihat lagi pelayanan kepada orang yang berzina, ya mereka menghakimi orang berzina ini lalu mengatakan siapa di antara kalian yang tidak berdosa lebih dahulu melempar dia dengan batu, begitu. Saya satu pun tidak ada yang melakukan itu karena mereka juga menganggap diri berdosa begitu ya. Kita lihat nih banyak sekali hal-hal yang dari kaum intelektual sampai kaum marginal yang tersingkirkan, yang tidak dihargai, dihormati, ditinggalkan. Misalnya Sakeus. Nah, dilihat Sakeus itu ya. Nah, Sakeus itu dianggap adalah pemungut cukai yang jahat ya, yang meraup keuntungan dari pajak itu. Sehingga dibenci, tidak disukai oleh banyak orang. Nah, ternyata Yesus juga ya peduli dengan
kehidupannya, peduli dengan keselamatannya. Ya, dia terima sekalipun itu bertolak belakang dengan orang-orang sekitar Sakeus. Tapi Yesus lakukan hal yang kontradiksi, ya kontradiksi dalam dalam ukuran penilaian pemikiran orang lain. Tapi Yesus lakukan itu. Nah, artinya kita bisa melihat di sini Yesus lakukan semua itu demi untuk penyelamatan, ya. Jadi paham misi inkarnasional menurut John Stott di sini dikatakan apa? Manusia diutus ke dalam dunia sama seperti Yesus untuk melayani. Makanya ada satu ayat yang dikatakan, ya, aku datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani, ya. Ya, melayani. Nah, itu adalah salah satu sikap hamba Tuhan yang rendah hati, yang berjiwa besar, yaitu melayani bukan untuk dilayani, ya. Ya, itu yang kita lihat supaya kita bisa diterima, ya, diterima orang-orang yang kita layani. Jadi jangan kita menganggap diri hamba Tuhan itu sebagai bos yang hanya bisa memerintah, ya, memerintah. Kita bilang menginjil, tapi kita sendiri nggak menginjil, ya kan? Itu. Nah, kita memuridkan, kita sendiri nggak memuridkan, ya, itu. Ya, nah, karena itu kita perhatikan. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Jody, ya, di dalam melakukan misi itu adalah sebagai wujud dari kasih kita kepada sesama manusia. Ya, ini juga ditekankan oleh Paulus di kitab Korintus, ya, di kitab Korintus, ya. Ditekankan apa? Bahwa kami memberitakan Injil itu karena kami dikuasai oleh kasih Kristus. Itu, memberitakan Injil karena motivasi mereka ada yaitu dikuasai kasih Kristus. Nah, kasih Kristus itulah yang mendorong mereka memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang, seperti yang mereka tahu dan lihat, saksikan apa yang dilakukan oleh Yesus, berbelas kasihan kepada domba-domba yang terhilang. Itulah kekuatan kita dalam melakukan misi penginjilan. Masih ingat dalam satu secara gereja yang disebut dengan Hudson Taylor, ya. Hudson Taylor itu pernah diundang kepada suatu acara misi, dan misi itu adalah misi yang dilakukan oleh program dilakukan oleh youth, pemuda, ya, gereja, di suatu gereja gitu, ya. Nah, diundang sebagai pembicara, pembicara di situ dalam khotbahnya itu, ya, secara singkat bertanya, ya kan, mengapa kalian harus melakukan misi? Apalagi ini kalian, saya dengar tempatnya itu sangat jauh dari perkotaan ini, harus menempuh, ya, ratusan kilometer dan juga daerah yang terpencil, dan pasti tantangannya banyak. Apa yang mendorong motivasi kalian untuk melakukan itu? Ya, ya, pemuda ini tentu menjawab, ya, kami adalah bagian dari misi Kristus, yaitu untuk melakukan, ya, amanat agung, yaitu untuk melakukan penggenapan amanat agung, yaitu Matius 28 ayat 19-20. Tentu jawaban dari anak-anak muda ini benar tidak benar? Ya, benar. Tapi Hudson Taylor bilang apa? Kalau hanya itu yang menjadi misi kalian, ya, misi kalian, lebih baik nggak usah berangkat. Nggak usah, gitu. Nah, mengapa demikian sampai Taylor bilang begitu? Ya, karena semua orang juga tahu itu, ya, itu amanat agung. Nah, ini dikasih tahu, ya, kalian tahu ya. Ketika kalian melangkah ke sana, kalian sudah terbiasa dengan naik mobil atau kenyamanan dan yang lain, ya. Tapi ketika kalian ke sana, kalian tidak mendapatkan hal itu. Tantangannya sangat berat, ya, tantangannya sangat besar. Belum lagi kalian melewati gunung-gunung, batang sungai, ya, dan orang-orang yang tidak percaya, para penolak-penolak di sana, yaitu kepercayaan yang ada di daerah itu dan yang lain sebagainya. Kalau kalian masuk dengan hanya tahu karena amanat agung, lebih baik kalian bisa berangkat, gitu. Akhirnya diberitahu, seharusnya alasan kalian adalah karena kasih Kristus. Ya, itu yang paling kuat motivasi untuk pergi memberitakan Injil, untuk melakukan amanat agung, karena didorong oleh karena kasih Kristus. Kalau kasih Kristus yang menguasai, maka apapun tantangannya, apapun konsekuensinya, kalian tidak akan pernah mundur. Sekalipun taruhannya itu adalah nyawa, gitu.
Gunung-gunung yang harus kelewatin, batang air yang kalian harus lewati, hujan, badai, dan keyakinan dan para dukun yang di sana. Kalian tidak akan pernah mundur karena kalian ketika melihat hal itu semua tetap maju. Mengapa? Karena begitu kasih itu yang menguasai kita, kita tidak pernah berhenti di tengah jalan. Maju apapun tantangannya, taruhannya, seperti yang dilakukan oleh Yesus, seperti dilakukan oleh para rasul. Para rasul itu bukan orang bodoh, mati hanya karena Kristus, tapi mereka mati karena iman percaya mereka kepada Kristus bukan hanya sebagai nabi, ya, bukan sebagai teladan seperti yang diajarkan oleh Rasul Sabdono, kata hanya teladan aja Yesus itu, ya. Masa orang mati hanya karena keteladanan? Bukan, karena objek iman mereka adalah Yesus, makanya mereka berani mati. Ya, demi Injil begitu, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, kita perhatikan. Jadi kita mengasihi, kita bertindak, kita melayani dan melakukan semua itu memiliki ya motivasi. Tidak memiliki motivasi yang tersembunyi, tapi kita memiliki motivasi yang benar-benar karena mengasihi. Mengasihi Tuhan, bagaimana buktinya mengasihi Tuhan? Ya buktinya mengasihi Tuhan, ya mengasihi jiwa-jiwa. Apa bukti kita mengasihi jiwa-jiwa? Mengambil suatu tindakan untuk menginjili, melayani mereka, memberitakan kabar baik kepada mereka. Ya, oke. Jadi melalui pengertian misi inkarnasional yang dijelaskan tadi, maka kita bisa tarik bahwa misi inkarnasional itu merujuk kepada inkarnasi Yesus Kristus yang merendahkan diri menjadi manusia atas pengutusan Bapa dengan tujuan untuk menebus dosa manusia. Dan misi yang sama ini juga diembankan kepada setiap orang percaya untuk meneruskan misi itu sehingga terjadilah regenerasi misi atau penginjilan, ya. Nah, itu tidak pernah berhenti. Nah, sekarang kala kalau kita berandai-andai gitu ya, berandai-andai para rasul, ya kira-kira bisa Injil itu sampai ke ujung bumi nggak? Pikir tidak. Termasuk Indonesia mungkin tidak akan pernah mendengarkan itu. Tapi karena Yesus persiapkan para rasul untuk melanjutkan ke pekerjaannya sehingga misi itu bisa sampai kepada apa namanya bangsa-bangsa lain, ya, ya bangsa lain, termasuk kita Indonesia ini, ya, itu misi berkesinambungan, ya misi berkesinambungan. Dan seharusnya kita juga melakukan hal yang sama. Sebelum kita tinggalkan dunia ini, ya, ada yang meneruskan seperti apa yang sudah kita kerjakan, seperti apa yang kita lakukan, begitu, ya. Nah, itulah sebabnya saya ada di STK Taros itu, perguruan tinggi teologi. Saya itu sebenarnya dari dulu senang menjadi gembala saja, ya. Tidak terlalu berat dan tidak terlalu banyak tantangannya, bukan berarti tidak ada tantangan gitu ya. Pak Hendra itu udah banyak tantangannya itu, menghadapi berbagai karakter jemaat begitu ya. Nah itu. Ya, kalau di SST itu bukan hanya menghadapi karakter mahasiswa, ya pergumulannya sangat berat karena perguruan tinggi teologi itu bukan income, ya bukan apa ya, kalau bicara tentang berapa yang akan saya dapat, apakah saya kaya dengan hal itu kan itu tidak. Tapi ini misi Kristus ya, untuk mempersiapkan mendidik sebanyak mungkin hamba-hamba Tuhan yang akan meneruskan pekerjaan Kristus begitu ya. Oke, makanya namanya kataros, kemurnian hati. Ya, kemurnian hati. Mengapa saya sampai memberikan nama kemurnian hati ini? Ternyata tidak semua hamba Tuhan yang menyerahkan diri, baik itu sebagai dosen, pelayan, hamba Tuhan memiliki kemurnian hati. Ya, motivasi yang murni dalam pelayanan. Ya, ada yang hanya sekedar untuk apa? Ya, menyelamatkan kampung tengah, untuk kehormatan, ya untuk harga diri ya gitu ya. Ya, jadi sedikit menyinggung ini jadinya ya. Itulah inkarnasional ya, misi inkarnasional itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ya, baik saya akan lanjutkan lagi jika nanti ada hal yang perlu kita diskusikan setelah ini ya. Saya sedikit lebih banyak materi yang disampaikan. Kemudian misi dan penginjilan kontekstual ya. Oke, misi dan penginjilan kontekstual. Jadi ini adalah untuk apa? Dalam upaya memberitakan Injil. Ya, contoh tadi saya sampaikan Rasul Paulus. Paulus itu berusaha dengan sungguh-sungguh, ya, untuk memahami baik itu sosial, ya, sosialnya, budayanya, ekonominya. Ekonomi siapa? Para pemberita Injil yang mereka akan mendengarkan Injil. Itu Paulus tuh, ya. Jadi ini sebenarnya
Paulus lakukan itu dari belajar dari siapa? Ya, dari Tuhan yang mengutusnya. Siapa Tuhan yang mengutusnya itu? Adalah Yesus. Karena Yesus lakukan itu, ya. Tidak pernah pilih-pilih ya ataupun lihat-lihat siapa yang layak untuk dilayani gitu ya. Ya, sekarang kadang-kala hamba Tuhan juga banyak seperti itu ya. Kalau diutus untuk melayani penjara nggak mau, mendapat apa dari penjara? Kalau diutus melayani di para kaum marginal yang di yang tinggal di pinggir jalan atau tinggal di apa namanya rumah yang beratapkan langit misalnya kan, udah tahu maksudnya ya rumah beratapkan langit, berarti tidak punya rumah, tinggalnya di kolong jembatan. Pernah hamba Tuhan saya ajak begitu, ngapain Pak? Capek-capek nanti juga Bapak tidak ada hasil apa-apa katanya begitu. Mengapa? Karena dia pengalaman begini. Pernah dia katanya melakukan pelayanan seperti itu, diajak, ya, lalu rumahnya dibuat menjadi rumah singgah bagi anak-anak jalanan, orang-orang yang tinggal di sana, sering dikasih makan. Nah, lalu Bapak ini pernah tugas ke luar daerah. Ya, luar daerah tidak bisa dikontrol. Dia pulang-pulang ke rumahnya, dilihat rumahnya itu udah kosong semua, barang-barang diangkat oleh mereka. Perlengkapan dapur pun habis semuanya. Ya, nah habis semuanya. Itu luar biasa. Nah itu pernah saya alami hal seperti itu, saya layani anak-anak, apa namanya itu, yang pemulung-pemulung itu ya, nah pemulung itu. Nah saya sangat senang sampai bimbing terima Yesus dan dibaptis, lalu saya ajak untuk sering ketemu, ya sering ketemu, akhirnya saya ajak ketemu di kantor ya, kita udah bantu beli gerobak itu kan, saya kasih kita beli gerobak karena dia bilang, pergumulan kami gerobak Pak, yang sekarang ini hanya pakai sarung, kalau pakai karung, kalau pakai gerobak itu bisa lebih banyak dapat. Kita modalin dengan gerobak begitu. Ya, akhirnya kita dekat, akrab, suruh datang, ya datang ke ruangan saya, ke kantor saya, ngobrol-ngobrol begitu ya. Tiba-tiba saya harus keluar dari kantor itu. Ya, ini kesaksian kantor, saya ada keperluan harus ketemu dengan pimpinan saya pada saat itu. Nah, saya kembali ke kantor, ke kantor ruangan saya lihat orangnya sudah nggak ada. Oh, udah pulang berarti pamit gitu. Nah, ternyata ada yang hilang dari meja saya. Apa yang meja itu? Yaitu itu namanya handphone yang besar itu, Nokia yang dulu itu, masih udah canggih itu. Gitu. Kok hilang? Dan itu tidak bisa digunakan sama dia kalau sudah dimatikan nomor itu. Jadi hanya bawa barang aja dia kan gitu. Nah, apakah kita mengeluh akhirnya berhenti? Tidak. Kita cari dia. Saya cari dia di belakang Jatinegara sana. Ya, apa stasiun Jatinegara. Saya tahu tinggalnya. Saya datangin. Saya tanya orang sekitar situ. Kok sudah nggak ada? Sudah ke Bogor, Pak. Terus gerobaknya, ada yang gerobak itu kemarin dijual, Pak, gerobaknya. Ya udahlah. Yang pasti Injil dia dengar. Itu saja ya. Oke. Nah, sosial budaya cara berpikir harus kita perhatikan. Itu namanya kontekstual. Jadi Paulus di sini berusaha mengenali nilai-nilai mereka yang pegang, apa nilai mereka yang pegang, dan juga berusaha berpikir serta menanggapi segala sesuatu dengan sudut pandang atau cara berpikir mereka. Nah itu, ya, yaitu cara berpikirnya jemaat di Korintus atau siapapun yang layani, supaya mereka bisa menerima Injil. Sasarannya adalah untuk menerima Injil. Nah, sehingga pemberitaan yang dilakukan itu dapat dimengerti dengan baik oleh mereka yang mendengarkan Paulus, dan pada saatnya dapat diterima oleh mereka. Pernah saya sampaikan pas minggu lalu bahwa pertama dalam satu penginjilan itu bagaimana kita bisa diterima dulu. Itu dimulai dari persahabatan. Ya, persahabatan. Kalau kita sudah diterima sebagai teman, sebagai sahabat, itu memudahkan kita untuk memberitakan Injil. Yang memberitakan Injil, ya. Jadi dengan demikian pesan yang mau disampaikan jelas bahwa setiap orang yang mau memberitakan Injil tidak cukup hanya mengerti Injil yang diberitakan, tetapi pengertian itu menuntunnya kepada pengenalan dan penerimaan, ya. Jadi ketika pemberitaan Injil dapat dimengerti, dapat diterima oleh para pendengarnya, maka sebagai pemberita kita perlu menyadari bahwa kita tidak hanya memperkenalkan Injil atau mengenal kebenaran Injil di dalam pemberitaan, tidak, ya. Tetapi kita juga mesti mengenal dengan baik keberadaan orang-orang yang akan mendengarkan Injil. Tadi ya, nilai-nilainya, cara berpikirnya, budayanya, sosialnya, ya memahami cara berpikirnya, kemudian bahasanya. Nah, ini Paulus semua lakukan itu.
Ya, maka dikatakan bagi orang aku seperti orang ketika aku dengan orang Yahudi aku seperti orang Yahudi. Ketika aku orang non Yahudi aku seperti orang non Yahudi. Itu kan misi kontekstual ya. Nah, misi kontekstual. Nah, ini yang bisa kita perhatikan dari Paulus itu adalah seorang yang memang sangat berhasil ya dalam pelayanan penginjilan ya. Nah, dengan cara itu Paulus berupaya untuk mengurangi berbagai penolakan dan juga kesalahpahaman atau ketidakmengertian berkaitan dengan kebenaran Injil yang diberitakannya. Itu jangan sampai dia ditolak. Ada di kitab di Korintus juga, jangan sampai saya ditolak ya, ditolak. Jadi artinya dia harus berusaha bagaimana dia bisa memberikan satu pengertian menurut apa namanya, menurut tolak ukur dari yang di bagaimana mereka bisa mengerti. Nah gitu. Jadi Injil kita mengerti, kita pahami sehingga kita bisa tahu apa yang kita bicarakan. Tapi nggak bisa sebatas itu. Tapi kita juga harus tahu bagaimana cara pendekatan kepada orang yang berbeda dengan kita dalam hal mungkin itu sosial, budaya, suku, dan seterusnya. Nah gitu ya. Nah, kalau dengan orang Manado dengan mau orang Manado udah pasti tahu lah caranya. Orang Batak dengan orang Batak sudah tahu. Orang Nias dengan orang Nias sudah tahu. Mengapa? Karena kita ada di budaya itu. Adalah kebiasaan itu. Tapi ketika kita orang Manado masuk ke Jawa, ya, tentu kita harus mempelajari budaya Jawa. Ya, cara berpikirnya orang Jawa, kebiasaan-kebiasaannya orang Jawa. Nah, beda kalau kita di Manado mungkin teriak-teriak itu hal yang biasa, di Batak sana berteriak biasa biasa, ya seperti orang marah-marah padahal bukan marah, tapi coba kita berteriak-teriak dengan cara seperti itu di Jawa, ya kan? Waduh, belum apa-apa itu hamba Tuhan sudah marah-marah katanya begitu. Padahal kita nggak bukan marah, ya kan? Nah itu. Nah itu dalam berkhotbah pun kita tidak boleh apa namanya berteriak-teriak seperti kita dilakukan di Manado, di Batak gitu. Kalau kita nggak bisa berusaha untuk lemah lembut itu kan gitu. Nah itu karena itu beda gitu ya. Nah itu. Jadi kita perhatikan di sini kesediaan Paulus untuk menjadi sama seperti orang-orang yang menerima pemberitaannya menjadi strategi penginjilan. Jadi dia berusaha untuk sama seperti mereka. Sama seperti mereka bukan berarti sama kompromi dengan dosa, tidak ya. Ini strategi pemberitaan Injil. Bagaimana saya bisa hadir dan sama seperti mereka, saya tidak menempatkan diri orang yang paling penting, orang yang harus dihargai, orang yang harus dihormati, ya kan? Orang yang harus menaruhnya persembahan kasih, tidak, ya kan? Tidak demikian. Tapi bagaimana saya bisa sama dengan mereka, mereka bisa terima saya. Itu Paulus lakukan. Sehingga dengan demikian dia dapat memenangkan sebanyak mungkin jiwa, ya, yaitu bagaimana mereka bisa dijumpai dalam satu pelayanan pemberitaan Injil. Nah, dia diterima dan buktinya luar biasa. Berdirilah banyak jemaatnya, nah, jemaat Korintus, jemaat Roma, jemaat Efesus, Galatia, Filipi dan seterusnya. Nah, kan? Nah, itu. Ya, jadi kita lihat setiap daerah itu tentu beda, ya. Beda dalam hal sosial, budaya, dan cara berpikir, karakter, latar belakang semuanya itu berbeda. Oke. Nah, dari strategi atau metode Paulus melakukan metode baru itu adalah yaitu seperti bukan dia tidak menggunakan metode baru, tapi dia melanjutkan meneruskan meneladani metode yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang telah memilih mengutusnya. Ya, itu. Tidak ada suatu yang metode yang baru kita lihat, tapi apa yang dilakukan oleh Yesus, persis itu juga dilakukan oleh Rasul Paulus. Kemarin Pak Joni kan sudah bicara tentang hebatnya Paulus ya dalam satu misi penginjilan. Nah, Yesus masuk ke dalam dunia menjadi sama seperti manusia. Itu kontekstualnya di situ. Jadi apa ya ketika dia menjadi manusia, berarti dia merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dia juga apa? Dia juga lapar, dia juga haus, dia juga menderita, dia juga bisa menangis, ya kan? Nah, semua yang dirasakan oleh manusia dirasakan oleh Yesus kecuali dosa, ya. Nah, berhadapan dengan banyak pergumulan yang dihadapi manusia, Yesus menghadapi banyak pergumulan, bukan saja masalah lapar, ya, bukan saja mereka rasa haus, bukan saja karena mereka kita lihat mereka seperti domba yang kehilangan induk atau kehilangan gembala kan gitu ya. Nah, dan bukan saja untuk mukjizat, kesembuhan, kebutuhan jasmani, kebutuhan roti tidak. Tapi yang terutama dan yang pertama adalah yaitu adalah keselamatan jiwa mereka. Karena menentukan bukan hanya hidup hari ini, hari esok tapi hidup untuk selama-lamanya.
menghadapi banyak orang. Ya, itu kita perhatikan. Ya, Paulus juga menghadapi hal yang sama, ya. Ya, jadi kalau Yesus menggunakan bahasa apa pada saat itu? Orang bilang itu bahasanya Tuhan. Enggak, bahasanya yang dimengerti oleh manusia. Enggak ada bahasanya Tuhan. Ya kan? Bahasanya yang ya bahasanya Tuhan, bahasanya manusia yang dipakai oleh Tuhan untuk mengerti tentang Tuhan, gitu ya. Ada orang bertanya, "Pak, sebenarnya Tuhan itu punya bahasa apa ya?" katanya. Saya bilang, "Tanya aja kepada Tuhan." Ada bahasa Ibrani katanya, bahasa Yunani gitu kan. Nah, itu apakah itu bahasanya Tuhan itu Ibrani Yunani itu? Bukan. Itu bahasanya orang Ibrani, bahasanya orang yang Yunani ya kan. Nah, orang-orang Yahudi sana, itu bahasanya di sana. Dengan bahasa itulah yang digunakan oleh Yesus, digunakan Yesus dalam hal berkomunikasi, berhubungan, bersekutu dengan orang-orang di sekitarnya, gitu ya. Nah itu, jadi saya belum menemukan, nggak tahu apa bisa menemukan bahasa apa, bahasanya Tuhan itu, kan gitu ya. Ya, itu belum ada gitu ya. Nah makanya kalau dia ke Indonesia digunakan bahasa Indonesia, ya kalau dia ke Arab gunakanlah bahasa Arab gitu. Ya kan gitu ya, kalau dia ke daerah Inggris gunakanlah bahasa Inggris. Nah itulah hebatnya Tuhan itu nggak membatasi dengan bahasa. Seperti rencananya si Nimrod itu kan. Ya, ya Nimrod dia nggak mengerti misi Tuhan ya. Dia nggak mau, nggak boleh ada suku bahasa yang lain, cukup satu bahasa. Nah itu bukan misi Tuhan gitu ya. Oke, nah oke jadi Tuhan Yesus memberitakan Injil secara kontekstual sehingga kita manusia dapat mengerti, menerima, percaya kepadanya. Nah, sering saya katakan begini ya, tanpa Yesus kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Betul tidak? Ya. Kalau mau mengenal Tuhan dengan benar, harus mengenal Yesus. Kuncinya di situ. Ya. Kita tidak akan mungkin mengenal siapa Bapa, siapa Roh Kudus, Yesus yang lebih dulu memperkenalkan itu, pribadi itu kepada kita. Ya, pada manusia. Tidak akan mungkin kita tahu Bapa, ya. Makanya ketika Filipus nanya, ya, ya tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Nah itu. Ya nggak mungkin bisa ditunjukkan secara fisik. Bapak belum pernah menjadi firman, Bapak menjadi manusia maksudnya tidak Roh Kudus tidak pernah menjadi anak, tidak pernah jadi firman yang menjadi manusia. Satu-satunya adalah Yesus yang pernah menjadi firman yang menjadi manusia. Maka Yesus katakan, bagaimana kamu bilang kamu mau tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah, ketika kamu melihat aku, mengenal aku, kamu sudah melihat dan mengenal Bapa. Nah, begitu kan? Nah, artinya Yesus memperkenalkan Bapa kepada Filipus, kepada murid-muridnya dengan kehadirannya sebagai manusia. Kalau dia nggak hadir sebagai manusia, ya maka yang ada di dunia ini hanya agama saja. Yang percaya Allah tetapi Allahnya nggak jelas. Sementara nyari-nyari, berdoa tiap hari, mencari jalan lurus. Padahal jalan lurus itu sudah ada di tengah-tengah dunia. Ya kan? Nah, itu kan tiap hari kita dengarnya seperti itu. Ya, berkumandang gitu ya. Bahkan berdoa supaya pemimpinnya itu diselamatkan. Bagaimana bisa pengikutnya diselamatkan kalau pemimpinnya nggak selamat, masih ragu kan gitu. Logikanya kan di situ. Nah, nah itulah sebabnya Injil harus diberitakan. Yesus yang telah menjadi manusia itu. Nah, itu ya. Oke, nah ini penting. Bagaimana bisa diterima. Kemudian, nah sekarang ini gereja ya dipanggil untuk apa? Melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, seperti dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, makanya Paulus mengatakan apa? Kepada Timotius anak rohaninya dalam 2 Timotius ayat 2 itu ya. Nah, apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan juga yang cakap mengajar. Ini kan Paulus itu melakukan satu multiplikasi. Ya, multiplikasi untuk apa? Misi penginjilan itu. Supaya misi penginjilan terlaksana. Apa yang kau dengar daripadaku? Apa yang didengar oleh Timotius yaitu Injil. Dan Injil itu dipercayakan kepada Timotius. Nah, lalu harapan Paulus kepada Timotius supaya Injil itu dipercayakan juga kepada orang-orang yang dapat dipercaya, kepada orang lain yang setia. Nah kan?
Nah, apa yang didapatkan oleh Paulus itu didapatkan dari Yesus diteruskan kepada Timotius dan Timotius meneruskan kepada yang lainnya. Jadi di situ ada proses pemilihan dan pengutusan yang berkesinambungan, gitu kan? Nah, gereja seharusnya harus melakukan itu. Ya, gereja harus lakukan itu. Ya, jangan sampai gereja kehilangan misinya hanya konsentrasi pada diakonia dan koinonia. Kalau itu yang konsentrasi kita, maka kita tidak ada bedanya dengan agama lain. Ya, itu. Perbedaan kita karena ada marturianya itu. Ya, penginjilan yang harus dilaksanakan oleh gereja. Ya, jadi pemberitaan itu harus dilakukan. Dapat menyentuh hati para penerima berita, gereja perlu mengenali konteks pemberitaan Injil dengan baik. Ya, dengan baik. Jadi gereja itu harus mempersiapkan misi, ya tenaga misi tidak harus ke luar negeri, tapi di sekitar jangkauan dari gereja ataupun mungkin antara provinsi ya, atau suku bangsa ya, atau suku-suku maksudnya begitu. Ya. Kemudian kita perhatikan dunia tempat di mana gereja dipanggil dan diutus Tuhan untuk memberitakan Injil terus berubah sejalan dengan perubahan sosial, budaya, ekonomi, teknologi yang ada di dalamnya. Ya betul. Ya, yang berubah sekarang itu Injil nggak perlu berubah dan tidak akan bisa berubah dan nggak pernah diubah Injil. Ya, jadi Injil itu nggak Injil itu berita Injil, esensi Injil tidak boleh dikontekstualkan. Ya, tetapi pendekatannya supaya Injil didengar itu harus dikontekstualkan. Ya, dikontekstualkan. Ya. Nah, kenapa? Karena uh, dari tahun ke tahun, terus dari abad ke abad, itu perubahan di dunia ini semakin signifikan, semakin banyak kita lihat itu. Ya, uh, baik itu sosial, baik itu budaya, ekonomi, teknologi. Teknologi sekarang ini kan kita bisa gunakan untuk penginjilan. Ya, penginjilan. Ya, jadi misalnya kalau salah satu kita buka TikTok, ya jangan politik terus yang kita soroti gitu ya. Nah, ya, tapi TikTok penginjilan yang sangat singkat hanya 10 menit. Ya, ada siaran langsung. Ya, saya baru 3 bulan terakhir inilah saya beralih dari YouTube ke TikTok dulu kan gitu. Ternyata penontonnya itu bisa 200 300. Siapa penontonnya? Bukan orang Kristen. Ya, banyak yang lain. Nah, itu ketika masuk ke kolom komentar, banyak sekali kolom komentar itu yang tidak enak didengar oleh telinga, tetapi kita tetap rendah hati. Ya kan? Ya, nah itu diolok-olok di situ ya Yesusnya diolok-olok bukan kita gitu. Bagaimana manusia menciptakan manusia kan gitu. Ya kan? Ya, yang ada adalah manusia bisa melahirkan manusia kan gitu. Ya. Nah, itu. Tapi kalau menciptakan ya enggak ada lah itu. Teorinya, logikanya di mana katanya begitu. Ya. Apa kita berhenti? Tidak. Ya, saya bilang, maaf ya Bapak Ibu yang agama lain, ya, jika tidak setuju atau menolak yang disampaikan itu hak Anda semuanya dan saya tidak mengajak Anda untuk perdebatan, saya menyampaikan sesuai dengan apa yang saya kenal, apa yang saya yakini tentang Kristus, itulah yang saya beritakan. Ya, mau percaya atau tidak itu urusan masing-masing. Silakan gitu ya. Nah, ternyata rame loh pakai TikTok itu Pak Joni ya. Nah, rame itu. Sampai 300 400 penonton, Pak. Tapi kalau di YouTube kita puluhan pun nggak sampai. Betul. Iya, nggak sampai. Puluhan ratusan itu mungkin berbulan-bulan baru gitu ya. Nah itu. Ini enggak langsung. Jadi penginjilan lewat pengembangan IT ini bagus ini. Nanti itu ada Pak Ian kalau nggak salah ya itu yang akan presentasi di situ. Jadi ditunggu minggu depan ya. Oke. Jadi gereja pun harus mengubah caranya. Ya, caranya. Jadi bagaimana mengekspresikan diri kita, persekutuan dan misi sesuai dengan konteks di mana gereja diutus Tuhan agar pemberitaannya dapat dimengerti dan relevan dalam kehidupan para penerima berita Injil. Ini. Jadi benar-benar kita harus Oke, Dok. Juga. mempelajari kontekstualnya, begitu ya. Jadi itu penting sekali. Oke, nah ini sampai di sini dulu. Ini yang kita bisa lihat ya, itu disebut dengan misi interaksi nasional dan juga bagaimana kita mesti lihat ada misi kontekstual yang dilakukan oleh Rasul Paulus termasuk Tuhan Yesus ya. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam satu diskusi dengan waktu 15 menit ya karena untuk menyampaikan materi sudah tanggung ya waktunya. Silakan.
Bapak Ibu. Tadi Pak Jody Babisa kayaknya mau menyampaikan sesuatu. Silakan Pak. Iya Pak, terima kasih Pak dosen. Walaupun memang banyak referensi yang saya sudah baca, tapi cukup mengganggu juga dengan penggunaan kata inkarnasi itu. Karena memang disetujui juga bahwa kata inkarnasi itu tidak pernah ditemukan di dalam Alkitab, mungkin sama dengan Tritunggal. Yang cukup mengganggu saya adalah penggunaan kata inkarnasi itu, saya memiliki kesan itu seolah-olah dipaksakan untuk menjelaskan bagaimana Allah menjadi manusia. Persoalannya tidak berhenti di situ, karena ternyata di agama Hindu juga menggunakan kata inkarnasi. Sehingga keberatan saya sebenarnya adalah ketika kita lekatkan kata inkarnasi itu pada peristiwa Allah menjadi manusia, bagaimana perwujudan Allah itu menjadi manusia di muka bumi ini, saya memiliki kesan bahwa ini menurunkan status posisi Allah yang maha agung, disamakan dengan peristiwa inkarnasi di dalam keyakinan agama Hindu. Itu Pak dosen. Sehingga demikian, saya pernah mengatakan kepada teman saya bahwa mengapa kita memaksakan kata inkarnasi itu atau dimunculkan kata inkarnasi itu, kemudian kita tidak menggunakan saja bahasa Alkitab Allah menjadi manusia, itu kan lebih mudah dipahami daripada terlalu ribet menggunakan kata inkarnasi yang bisa membuat kita terjebak dalam satu pengkerdilan dalam keberadaan Allah. Itu yang cukup mengganggu saya, Pak dosen. Walaupun referensi-referensinya saya baca dan itu merupakan kesepakatan teolog, kata inkarnasi itu, tapi bagi saya ini sesuatu yang perlu dikaji dan ini barangkali perlu dipikirkan kembali. Mengapa kita tidak kembali saja pada apa yang Alkitab katakan, Allah menjadi manusia, itu cukup sederhana dan lebih mudah dipahami. Terima kasih Pak dosen. Baik, makasih Pak Tony. Tadi gini, sebenarnya kata inkarnasi itu betul memang tidak ada dalam Alkitab, ya, tidak dalam Alkitab. Jadi dari kata dua in dan karnea, in itu kan masuk, karnea berarti daging, ya. Nah, jadi mana Tuhan mengambil rupa menjadi manusia, kan gitu. Nah, ada orang keberatan dengan ada yang penjelmaan gitu, karena penjelmaan itu ternyata kan bukan hanya digunakan oleh orang Kristen, digunakan juga agama Buddha dan yang lain, ya kan? Nah itu. Jadi itu sebenarnya hanya sama saja seperti sebutan kepada Tritunggal kan, tidak dalam Alkitab, gitu kan? Nah, tidak dalam Alkitab kata Tritunggal. Kata gereja pun tidak dalam Tritunggal. Kata perjamuan kudus pun tidak ada dalam Alkitab, ya, tidak ada. Dan banyak istilah-istilah yang kita gunakan di dalam istilah gunakan di dalam kekristenan bergerejawi, tapi tidak dalam Alkitab. Tidak ada istilah itu. Tapi esensinya ada. Betul kan? Jadi kita lebih menekankan kepada esensinya. Yaitu selalu bilang seperti casing lah istilahnya. Ya, casing itu perlu nggak? Perlu untuk menolong menuntun kepada pengertian. Itu kan Pak ya, ya pengertian gitu ya. Nah, jadi maksud saya di sini kalau tadi Bapak bilang firman yang telah menjadi manusia itu bahasa yang kita pahami, bahasa yang kita mengerti sebagai teolog, sebagai orang Kristen. Ya kan? Nah, orang Kristen. Nah, kita menyampaikan dengan cara itu pun kepada konteks penginjilan kepada agama lain. Nah, ini menjadi banyak penolakan. Ya, dengan Allah menjadi manusia dengan mengatakan tidak masuk akal kok Allah jadi manusia. Orang-orang Saduki aja tidak percaya bahwa Allah jadi manusia. Mengapa? Karena mengatakan bahwa mereka punya pemahaman. Nah, tidak mungkin Tuhan mengambil tubuh manusia yang daging. Mengapa? Karena daging itu jahat. Pengertiannya kan? Daging itu jahat. Nah, karena daging itu jahat, masa Tuhan mengambil daging untuk menjadi manusia? Itu Allah menjadi manusia. Nah, itu kan? Itu orang-orang Saduki yang sudah
punya pemahaman seperti itu. Sampai sekarang ini punya pemahaman seperti itu, sekalipun bukan orang Saduki masih ada. Jadi sebenarnya ini seumpamanya apa itu, kita lihat handphone ya kan. Kalau nggak ada kartunya maka handphone itu nggak ada gunanya, casing. Tapi isinya adalah yaitu kartu itu. Ketika ada kartu itu maka itu berarti gitu. Nah, jadi menghantarkan apa yang ada di isinya maka perlu casing. Gitu. Saya ambil istilah yang digunakan oleh Pak Willy Panisolah gitu ya. Nah, itu casing. Artinya casing itu penting nggak? Penting untuk tahu apa isinya. Ya, itu apa isinya supaya kita bisa memahami isinya, itu yang paling penting buat kita, bukan penyebutan istilah itu. Ya kan gitu. Nah, ini tadi kalau ada yang apa nah tidak mau menggunakan itu kan tidak apa-apa juga gitu ya. Tapi itu tidak mengurangi, jangan sampai mengurangi esensinya, itu aja saya pikir begitu Pak ya. Ya, nah, Yohanes 1:14 itu firman yang telah menjadi manusia. Ya, firman jadi manusia gitu ya. Oke, itu Pak. Nah, sama seperti tadi kita dalam ujian ujian tesis tadi ya, mahasiswa kita Pak Simu Haji, Bapak tahu ya. Ya, itu beliau punya judul yaitu Historis dan Teologis Nama Allah. Ya, nama Allah, ya nama Allah. Ya. Nah itu sepertinya setelah saya ikuti terus, sepertinya beliau punya pemahaman dan kepada suatu nama itu tidak boleh diganti kecuali Yahweh saja. Gitu. Ya, Yahweh gitu ya, Yahweh. Pokoknya tidak boleh menggunakan nama Allah. Karena nama Allah itu adalah nama dewa-dewi dari Arab. Nah itu sejarahnya diambil dari situ ya. Nah, sehingga haram untuk menggunakan atau tidak boleh menggunakan nama lain selain Yahweh begitu. Ya. Tapi saya coba bawa beliau kepada pemahaman panggilan dan nama dan panggilan kepada Tuhan di dalam perjanjian lama itu sangat banyak, bukan hanya Yahweh. Ya, ya ada panggilan Elohim, Eloah, Elah, ya kan? Apalagi tuh? Ya kalau misalnya El Shaddai, El Shaddai, Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Shalom dan semua yang lainnya, ya kan? Nah, dan yang lain. Nah, itu bagaimana? Yahweh itu ada betul, tapi bukan berarti itu satu-satunya nama untuk kepada Allah ya. Nah, lalu saya bilang, Pak, Bapak mungkin melihat sejarahnya di tengah, ya sejarahnya atau mungkin nggak sampai di tengah. Ya, Bapak lihat dulu sebelum peristiwa di Arab itu mengapa terjadi disebut dewa-dewi sebagai Allah itu ada sejarahnya. Lihat ke belakang lagi, Pak. Jadi jangan titik sejarahnya dimulai dari situ, akan salah, akan keliru. Ya, dalam menggunakan nama Allah itu. Tapi lihat, itu zamannya anaknya Abraham, namanya anaknya si Hagar, Ismail, ketika dia ke Arab, dia bawa namanya Allahnya Israel yang disebut dengan El. Ketika dia masuk ke Arab dengan bahasa Arab, sehingga kata El itu digunakan menjadi Al-Ilah atau Al-Allah gitu. Jadi akhirnya Allah. Itu kan? Yang mana itu? Allahnya Israel. Jadi objeknya itu Allahnya Israel yang dibawa ke Arab itu. Ya, bukan Allah yang dewa-dewa itu terjadi, itu sudah sekian lama lagi tuh peristiwa itu. Karena kemerosotan agama pada saat itu sehingga ada banyak orang-orang tertentu pada saat itu mereka akhirnya percaya kepada dewa-dewi. Ya, dewa-dewi. Dewa-dewi itu kan bukan hanya ada pada zamannya Arab, ya zamannya Yosua Musa masuk ke tanah Kanaan, Yesus masuk sudah ada dewa-dewa. Makanya kata Elohim itu juga ada digunakan kepada dewa nggak ada gitu. Tinggal sekarang siapa objeknya itu yang penting. Jadi ternyata beliau fanatik dengan nama Yahweh tidak boleh, itu aja yang paling benar begitu ya. Nah kalau enggak rontok semua iman kita kan begitu ya. Nah saya coba arahkan. Nah Bapak coba belajar dengan ahli-ahli sejarah ala biblika dan juga apa namanya yang menguasai bahasa Ibrani Yunani, salah satunya itu adalah Bambang Nursena ya. Ya, dia bilang saya punya Pak bukunya Bambang Nursena, katanya begitu. Tapi dia didebatkan oleh seorang dosen yang pakar di dalam hal ilmiah, katanya begitu.
ya ilmiah. Nah, dia seorang ilmiah. Lalu saya bilang, "Pak, ya, setiap orang punya spesialisasi masing-masing, ya. Jangan benturkan ya spesialisasi yang misalnya hal-hal yang ilmiah, nggak ilmu paham tentang kebenaran Alkitab. Diskusi tidak akan pernah nyambung dan diskusinya akan tetap perdebatan. Jadi jangan itu referensinya, referensinya yang tetap aja cari selektif, ya, menguasai historis, menguasai teologi atau biblikalnya dan sistematis, dia kuasai bahasa Ibrani Yunani, cari yang seperti itu referensinya supaya Bapak diantarkan untuk bisa memahami dari mana sih asal usul nama Allah itu, ya. Jadi itu bukan ada di Arab atau ada di Indonesia, ya. Ya, gereja ortodoks pun sebelum ada Islam sudah gunakan nama itu, ya. Nah, sudah ada zamannya, siapa itu, zamannya tadi yang saya katakan itu, si Ismail itu juga sudah digunakan nama itu. Sudah, ya sudah. Jadi bukan zaman sekarang ya, sudah itu sejarahnya bisa, kita bisa, pahami hal seperti itu ya. Nah itu. Nah, kalau di perjanjian lama aja nama-nama Allah itu, nama-nama Tuhan itu, panggilannya dan nama itu, begitu cukup banyak, ya cukup banyak bukan hanya Yahweh. Artinya apa? Jadi jangan hanya Yahweh, ada Adonai lagi, ya. Ya, Yahweh akhirnya dirubah oleh bangsa Israel jadi Adonai. Mengapa? Karena Yahweh itu terlalu kudus, terlalu suci, ya. Nah, ya merasa manusia tidak layak untuk memanggil hal itu, maka diubahlah jadi Adonai. Begitu ya. Nah, Adonai. Jadi ini Bapak Ibu maksud saya di sini banyak hal yang kadang-kala kita apa namanya, sebutan kepada suatu istilah, istilah tidak ada dalam Alkitab, tapi itu ada esensinya. Ya kira-kira seperti itu Pak, agak melebar sedikit, ini yang, sampaikan, apa namanya ini, nah, dengan istilah itu tidak mengurangi, ya mengurangi esensi atau mengurangi iman kita, keyakinan kita. Kira-kira seperti itu Pak, ya. Ya begitu, ya Pak ya. Oke, kita mau tetap menggunakan firman menjadi manusia, silakan, kan gitu ya. Ya itu dalam konteks kita itu sangat bagus, apalagi kita bicara di tengah-tengah orang Kristen, ya mungkin lebih mudah untuk mengerti begitu ya. Baik, itu saja. Mungkin ada yang lain silakan. Ya, Pak makasih Pak Raja. dosen. Ya. Ya baik Pak, ini menarik sekali nih apa yang diungkapkan oleh Pak Joni ya mengenai istilah-istilah. Memang untuk apa namanya sebuah kontekstualisasi memang kita membutuhkan sebuah istilah ya. Kayak misalnya eh, ke Jawa misalnya kan istilah bagi Tuan atau Tuhan orang-orang yang tinggi itu memang pakai kata Gusti itu lebih mengena gitu bagi orang Jawa dibandingkan kita hanya bilang Tuhan Yesus gitu. Mereka kurang apa ya? Kurang mendarat. Sama seperti juga ketika kita menggunakan istilah debata ya bagi orang Batak. Itu kan pernah ada perdebatan juga, debata itu kan dewa, nama suatu dewa, baik itu debata Manua Ginjang, debata eh, apa namanya, ada banyaklah istilah debata itu. Nah, justru istilah-istilah itulah yang lebih dikenal di kontekstual itu sehingga itu menjadi apa namanya jembatan ya bagi kita untuk masuk gitu ya. Sama seperti waktu saya ditugaskan oleh sekolah teologi ke daerah Sunda gitu kan. Untuk anak kan kalau istilah orang Sunda itu pangeran, Gusti Pangeran Nu Agung gitu, pangeran. Ya itu kan apa namanya? Itu kan bahasa yang tidak ditemukan di Alkitab. Dan kalau kita menelusuri sejarah Alkitab juga tidak ditemukan, tapi itulah jembatan kita untuk eh, supaya orang yang ada di suku itu mengerti, oh ini berarti anaknya seorang raja yang supaya kita bisa masuk ke situ.
ada banyak istilah, Pak. Seperti yang Bapak ungkapkan tadi ya, Pak Joni ungkapkan bahwa inkarnasi itu kan kalau tidak salah ya, itu bahasa Sanskerta. Nah, memang kebanyakan dari bahasa-bahasa yang ada di Indonesia itu terkonfirmasi dari bahasa-bahasa Sanskerta sih. Jadi kita harus eh, pakai istilah itu gitu ya untuk menjembati sebagai jembatan aja untuk kita menyampaikan esensi daripada apa yang kita sampaikan. Mungkin itu penambahan saya, Pak, buat Pak Joni. Makasih Pak Raja, Angutur tambahannya. Ada yang lain teman-teman? Sudah? Satu. Halo Pak, sedikit. Halo? Pak Nu silakan, Pak Nu silakan. Ya, terima kasih. Ya mungkin kembali bahwa tadi soal inkarnasi dan reinkarnasi memang tidak ada dalam Alkitab karena memang banyak istilah dan kata yang tidak ada dalam Alkitab. Tetapi kita bisa memahami dari konteksnya. Dan sebenarnya beda antara inkarnasi dan reinkarnasi. Kekristenan memahami inkarnasi, tapi reinkarnasi kekristenan tidak memahami itu dan tidak, maksudnya tidak menerima itu. Ya, kalau tadi dibilang bahwa ada agama lain yang mereka pakainya reinkarnasi, bukan inkarnasi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, baik, makasih Pak. Izin Pak dosen, agama Hindu yakini inkarnasi, agama Buddha meyakini reinkarnasi. Demikian Pak dosen. Ya, betul. Kalau kita belajar di C1 itu ada namanya teologi agama-agama ya. Ya, agama-agama ada yang menggunakan memang inkarnasi, reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu kan suatu perubahan setelah kematian kan gitu ya. Ya, begitu ya. Nah, itu ya. Jadi misalnya dari manusia ketika mengadakan reinkarnasi menjadi jenis yang lain. Bisa jenis yang jahat, jenis yang baik. Ya kan? Nah, jadi satu penampilan ataupun satu penampakan yang berbeda itu tergantung kepada kehidupannya begitu. Dan ada nggak untuk perubahan nanti setelah reinkarnasi? Ya, diyakini masih ada suatu kesempatan begitu ya. Oke, nah itu. Oke, baik, makasih Pak Nur dan juga Pak Sos. Saya pikir waktunya sudah selesai. Nah, cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Saya mohon Bapak Ibu sekali lagi tolong tugasnya segera dieksekusi ya, dikerjakan maksudnya, dikirimkan ke saya supaya saya bisa pelajari. Kita bisa bersama-sama mendapatkan pengetahuan-pengetahuan. Ini kan berbagi ini. Seumpamanya begini Bapak Ibu. Kalau kita hanya membaca 1 Yohanes, kita hanya dapat Yohanes saja. Ya kan? Tapi kalau kita bagi semuanya, ada Matius, ada Markus, ada Lukas, berarti kita 5 kali pertemuan, kita mendapatkan banyak kitab. Ya kan? Diperkaya kan? Ya, dan juga konteks-kontekstual yang lain. Katanya tidak orang Manado tidak tahu seperti apa kontekstual di Nias gitu. Di Batak karena kita belum pernah ke sana. Akhirnya kita ketahui karena yang bicara adalah orang Nias begitu. Dia tahu di sana. Nah kan gitu. Nah itu. Jadi kita semakin diperkaya dan lewat 5 pertemuan banyak pengetahuan yang kita bagikan. Jadi belajar untuk berbagi, belajar untuk mengajar gitu. Belajar tanpa mengajar kita mengajarkan apa kan gitu ya. Dan saya pun diberkati ada hal-hal yang lain yang saya belum tahu, belum saya dapatkan, saya dapat dari Bapak Ibu. Karena ini kan pasca sarjana. Ya, itu. Kalau S1, aduh itu 90, 80, 90 sampai 100%. Kita yang harus berbagi. Yang baru lulus SMA itu kan gitu. Nah, kali udah pernah aktif dalam pelayanan. Lelah banget gitu. Nah, kalau di S2 ini harusnya tidak lelah, dosen itu hanya sebagai pendengar yang baik, menyimak, kritisi kalau ada yang kekeliruan menurut pemahaman dari dosen. Nah itu. Nah itulah enaknya jadi dosen kalau di S2 apalagi di S3 banyakkan diskusi gitu ya. Nah itu. Jadi Bapak Ibu habis S2 langsung doktor. Kalau Pak Joni bisa itu sudah doktor itu sebenarnya.
hanya butuhkan gelar MTH teologi kan gitu ya. Ya, jadi beliau juga udah mengajar dosen. Jadi nanti kalau beliau sudah selesai ya langsung doktor teologi. Jadi ada 2 doktornya ya. Jadi bantu di STT Katarus untuk mengajar begitu. Alumni gitu kalau mengajar di STT, wah itu luar biasa itu ya. Nah, siap Pak. Terima kasih Pak dosen. Siap, 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 siap. Oke, baik, makasih untuk perhatian Bapak Ibu semuanya, luar biasa, semangat sekali ya hari ini ya. Semangat ini jangan berhenti sampai hari ini, tapi juga hari Senin yang akan datang ya. Baik, oke, karena itu kita akhiri dengan doa. Silakan tadi yang berdoa Pak Ceki, saya mohon Pak Nuh ya berdoa buat kita mengucap syukur. Silakan Pak Nuh. Ya, siap. Kita satu